saya dengan Bu Sri Mulyani udah nggak punya harapan masalahnya. Waduh. Bukan karena Bu Sri Mulyani jelek, Iya. bukan ya. Tapi Bu Sri Mulyani kan 10 tahun lebih. Kita butuh cara, butuh pemikiran yang baru. Halo Sobat The Fundamentals dan Sobat Investor. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dalam podcast kesayangan kita, The Fundamental, bersama saya, pemimpin redaksi IDIC Channel, Mas Sirom. Kali ini kita akan membahas langkah terbaru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengalirkan dana kas pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Total ada 200 triliun. Kita akan diskusi dengan ekonom senior, Direktur Program dan Kebijakan Lembaga Riset Prasasti, Om Peter Abdullah. Selamat datang Om di podcast The Fundamental. Terima kasih Mas Sirom atas undangannya. Kita ngobrol santai nih Om. Terkait kemarin kan gebrakan ya dari menteri baru, berbeda sekali dengan menteri sebelumnya. Tiba-tiba menarik kas pemerintah 200 triliun dari Bank Indonesia ditaruh sebagai call deposit di bank-bank himbara gitu. Gimana Om Peter melihat langkah itu? Yang pertama ya saya kira kita apresiasi ya, kita sekarang ini punya harapan baru. Menteri baru ya harapan baru ya. Kalau saya selalu mengatakan saya dengan Bu Sri Mulyani udah nggak punya harapan masalahnya. Waduh. Bukan karena Bu Sri Mulyani jelek, Iya. bukan ya. Tapi Bu Sri Mulyani kan 10 tahun lebih. Kita butuh cara, butuh pemikiran yang baru. Bu Sri Mulyani dengan segala kelebihannya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian kita. Ya. Itu harus kita akui dan kita apresiasi. Tapi kita butuh sesuatu yang baru nih. Ya, penyegaran. Dan satu lagi menurut saya kita perlu juga membuktikan bahwasanya di Indonesia nggak cuma satu orang yang bisa jadi Menteri Keuangan. Ya. Dan kita sekarang udah punya satu Menteri Keuangan baru dan ini kita punya harapan baru. Ya semoga harapan baru ini benar-benar nanti akan bisa terwujud menjadi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik nantinya. Kita harapkan seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang Pak Yudi, Pak Purbaya, ya, ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu jelas menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dengan Ibu Sri Mulyani. Iya. Ya. Pak Purbaya mengawalinya dengan satu statement yang saya kira sebagai latar belakang kenapa dia menempatkan yang 200 triliun. Ya. Pak Purbaya menyatakan terlebih dahulu ya, sebagai latar belakang atau sebagai argumentasi kenapa dia menempatkan yang 200 triliun. Pak Purbaya mengatakan perekonomian kita mengalami kekeringan likuiditas. Dan saya kira ini bagi saya ini sesuatu yang memunculkan harapan baru itu. Ya. Karena selama ini narasi kita kering likuiditas itu hampir tidak terdengar. Pernah diungkapkan oleh Pak Jokowi di akhir periode pada saya ingat saya itu pada acaranya Pak Bank Indonesia dan saya melihatnya sebagai sebuah teguran pada waktu itu. Dari Pak Jokowi ke Gubernur Bank Indonesia. Pak Jokowi menyatakan, Pak Gubernur, likuiditas kita kering. Dan itu menjadi headline. Ya. Sayangnya itu kemudian nggak bergulir. Ya. Kita tidak melakukan sesuatu terhadap pernyataan itu. Padahal itu dalam maknanya. Ya. Nah makanya saya melihatnya dari perspektif positif apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya mengawalinya dengan statement yang menurut saya dan diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan baru. Ini benar-benar memunculkan harapan bagi saya
bahwasanya ini akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan nantinya yang benar-benar akan mengatasi persoalan keringnya likuiditas. Kenapa kering likuiditas ini menjadi sesuatu yang fundamental? Ya, kita caranya fundamental. Sesuai namanya. Ya, sesuai namanya. Kenapa ini fundamental? Apa artinya sebenarnya, Mas Irom? Likuiditas kering. Ya. Likuiditas kering itu mirip dengan kalau kita ini sebagai makhluk hidup, itu darah kita itu kering, kurang. Artinya kalau darahnya kurang itu peredaran darah kurang, semua nutrisi kita tidak tersebarkan, tidak tersampaikan ke seluruh tubuh kita dengan baik. Kita tidak mungkin tumbuh dengan baik. Kita nggak mungkin bisa sehat dengan baik. Sehat, ya sehat pasti baik. Ya. Kita nggak mungkin sehat. Itu fundamental. Apa sebenarnya indikasi dari likuiditas yang kering? Ya. Indikatornya gampang. Ya. Statistiknya ada dan itu disampaikan oleh Pak Purbaya dengan sangat jelas. M0, M1, M2 pertumbuhannya kecil sekali. Bahkan lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi. Coba bayangkan kalau uang itu tidak tersedia cukup dalam perekonomian. Ekonominya nggak muter. Ya. Jangan boro-boro kita ngomongin investasi. Untuk kita bertransaksi aja nggak cukup. Kurang. Ya, apalagi untuk berinvestasi. Dampak dari likuiditas yang kering ini adalah sebenarnya terlihat di mana? Di suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi itu kalau dalam bahasa sederhananya kan bunga itu adalah harga dari likuiditas. Kalau likuiditasnya langka, susah didapatkan, pasti harganya mahal. Suku bunganya tinggi. Dan itu yang sudah kita alami berapa lama? Bertahun-tahun kita mengalami kondisi seperti itu. Yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas ekonomi kita terhambat, investasi kita nggak tumbuh. Ya, wajar sekali kalau kemudian kita tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita setinggi-tingginya. Ya segitu-gitu aja 5%, Pak, 5%. Jadi ini menurut saya pernyataan Pak Purbaya mengatakan bahwa likuiditas itu kering, itu sesuatu banget. Ya, fundamental. Nah, dari fundamental ini kemudian Pak Purbaya mengambil kebijakan menggerojok likuiditas ke perbankan. 200 triliun, nggak main-main. 200 triliun yang diharapkan oleh Pak Purbaya dengan dia masuk ke perbankan, maka perbankan akan menyalurkan kredit, memutar perekonomian. Dengan kredit 200 triliun itu akan tercipta uang, tercipta likuiditas ribuan triliun. Nah, teorinya kayak gitu. Ya. Nah, makanya dari sini saya melihatnya sebagai sebuah harapan baru. Cuman persoalannya kan nggak sesimpel itu. Ya. Gitu, Mas.